Apakah minum simvastatin setiap hari bisa menyebabkan gagal ginjal? Nah, yuk kita bahas, tapi sebelum itu wajib untuk konsultasi terlebih dahulu. Buat Bapak dan Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan pencet tombol pasti di sini. Agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Komen mau konsultasi dan jangan lupa di-share, semoga jadi amal jariah. Nah, simvastatin ini kan obat untuk menurunkan atau membantu mengendalikan kolesterol supaya dia turun. Dan terkadang terjadi kekhawatiran kalau misalkan konsumsinya terus-menerus atau setiap hari itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Jawabannya adalah tidak. Simvastatin tidak menyebabkan gagal ginjal. Justru dia menolong. Karena kolesterol ini Bapak Ibu memang jarang terjadinya kondisi gagal ginjal ya. Pernah saya mendapati satu pasien ternyata dia ini mengalami kebocoran ginjal karena kolesterol yang tinggi. Jadi untuk gagal ginjal itu tidak. Tapi, ketika Bapak Ibu mengalami penurunan fungsi ginjal, itu wajib kendalikan kadar kolesterol. Karena kalau kolesterol tinggi, itu akan berpengaruh terhadap kenaikan angka kreatin urium. Sampai sini paham ya? Karena kalau kolesterol tinggi, itu akan membuat sumbatan atau plak di pembuluh darah. Sumbatan di jantung ataupun di kepala atau di otak. Oke, ini. Jadi beda ya. Pahami dulu nih konsepnya. Kolesterol yang tinggi tidak menyebabkan gagal ginjal. Tapi ketika sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, wajib kendalikan kolesterol. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengendalikan kolesterol? Pertama, sudah jelas hindari makanan yang berminyak. Nah, minyak ini Bapak Ibu sudah saya bahas juga sebelumnya, sudah sering saya bahas. Minyak sebetulnya sehat kalau pilihannya digoreng. Mau minyak yang di minimarket, supermarket, mau olive oil, zaitun, kelapa, itu sebetulnya sehat. Tapi ketika minyak ini juga dipakai terus-menerus berkali-kali bahkan sudah cukup lama, dia bisa berubah warnanya. Ketika warnanya mulai berubah, ini dia mengandung lemak trans, lemak jenuh. Akhirnya apa? Menaikkan kadar kolesterol. LDL-nya naik. Kita perlu menjaga nih, LDL bagusnya di bawah 100, HDL-nya di atas 40, kolesterol total di bawah 200, trigliseridanya di bawah 150. Nah, pada pasien ginjal, oke, ini akan berpengaruh. Itu keempatnya harus dijaga semuanya. Kalau mau terkendali kreatin urium, oke, termasuk buat yang ada riwayat sumbatan, dijaga semuanya. Pak, kalau misalkan nggak digoreng bagaimana? Kalau misalkan nggak digoreng, pilihannya bisa dikukus, direbus juga bisa, dipanggang. Bedakan dipanggang dan dibakar ya. Beda itu Bapak Ibu. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian untuk mengendalikan kolesterol harus menyeluruh, nggak bisa setengah-setengah. Ya, kalau misalkan, "Pak, saya sudah minum simvastatin kok nggak turun kolesterolnya." Yuk atur gaya hidupnya. Jangan-jangan karena stresnya nih. Karena kalau Bapak Ibu stres overthinking, itu bisa menjadi penghambat simvastatin bekerja untuk menurunkan kolesterol. Karena keluar hormon adrenalin, hormon kortisol yang nggak buat stres overthinking. Nah, pola makannya juga coba nih dicari, gimana pola makannya. Apakah masih menggunakan berminyak? Terkadang memang perspektifnya tuh berbeda. Bapak Ibu nggak ngerasa aman aja kolesterol, tapi ternyata itu juga bisa memicu kenaikan kolesterol yang tinggi. Nah, olahraganya juga kadang ada yang hilap banyak, "Aduh Pak, saya nggak sengaja nih makan gorengan." Nah, untuk membantu itu semua supaya dibakar dalam tubuh dengan olahraga dan dijaga jam istirahatnya Bapak Ibu, itu harus menyeluruh nggak bisa setengah-setengah. Jadi kembali lagi untuk pasien gagal ginjal, untuk kendalikan agar nilai kreatin yang tinggi itu turun, kendalikan kolesterol. Tapi jangan lupa Bapak Ibu juga harus mengatur pola makan dan melengkapi nutrisi karena ini yang dibutuhkan. Pada pasien ginjal kan masuk stadium 3 harus dibatasi pola makannya. Kalau terus dibatasi pola makannya, meskipun sudah cukup dengan konsep 4 sehat 5 sempurna, tetap masih kurang. Karena badan kita ini memerlukan nutrisi yang lengkap setiap harinya. Kalau kekurangan terus, itulah menyebabkan defisiensi nutrisi. Ketika kekurangan nutrisi, kreatinin, urium itu naik. Meskipun sudah ngatur pola makan loh, itu penyebabnya Bapak Ibu. Ya maka dari itu lengkapilah kebutuhan nutrisi. Kalau dari pola makan sehari-hari nggak cukup, masuklah nutrisi tambahannya sebagai pelengkap. Buat Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi sama saya berkaitan dengan pola makan dan juga nutrisi yang harus dilengkapi pasien ginjal, silakan bisa langsung cek di profil, hubungi nomor saya atau inbox saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.